Shalom seluruh warga kerajaan. Tanggal 22 Oktober yang lampau itu adalah ulang tahun ke-31 dari pelayanan dari Rock Ministry dimulai dari Denpasar, Bali. Dan by His grace hari ini kita mencapai sepertiga daripada goal atau destiny kita 1000 jemaat 2025. Bersama Tuhan kita bisa lakukan itu. Tetapi ada bagian daripada bulan-bulan ini artinya yaitu kita harus empowering dan juga mentoring dan fathering the next leaders. Seperti tema besar tahun ini kita lihat contoh daripada Elia dan Elisha. Ketika Tuhan akan mengangkat Elia ke sorga, itu adalah rapture. Rapture itu bukan suatu yang khayal. Sudah pernah terjadi pada Henokh, pernah terjadi pada Elia, dan juga seperti gambaran pada Nuh dan Lot. Yesus sendiri mengatakan seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Ketika Nuh masuk dalam bahtera, datanglah hukuman itu. Ketika yaitu Lot dan keluarganya dibawa keluar oleh 2 malaikat dari Sodom, maka datanglah hujan api dan belerang. Kita melihat keadaan dunia tidak jadi lebih baik. Dimulai dari sebuah station, kita akan bicara selama 1 bulan ini, yaitu 4 station plus 1, yaitu perjalanan daripada Elia dan Elisha. Mereka mulai daripada Gilgal. Tapi di sini apa arti Gilgal? Gilgal itu dari huruf GLGL, Gimel Lamed, ya. Anda bisa lihat di screen. Dan Gimel itu artinya camel, ya, camel. Camel itu artinya ada seseorang yang diangkat, ya. Jadi promosi, bukan cuma promosi tapi diberikan otoritas. Karena Lamed artinya tongkat komando, tongkat gembala atau tongkat komando. Itu akan diberikan pada orang-orang yang setia pada Tuhan. Kita tahu bahwa di Gilgal terjadi disunat untuk kedua kali, yang artinya disunat. Mereka yang masuk ke tanah perjanjian itu belum disunat, tapi disunat dengan apa? Yaitu pisau dari batu api. Kenapa sih Tuhan tidak membuat baja atau stainless steel? Kenapa dari batu? I don't know the reason. Tapi batu itu menggambarkan, menunjukkan hati kita yang keras. Ya, saudaraku yang kekasih Tuhan, relakan untuk dilahirkan kembali, relakan untuk disunat hati kita. Gilgal adalah awal perjalanan iman, bukan puncak. Itu menunjukkan KLB, Kristen lahir baru. Pertanyaan hari ini bukan apa aktivis gereja, apalagi cuma simpatisan Yesus. Yesus nggak perlu itu. Dia mau kita itu menjadi murid, bahkan menjadi putra daripada Allah. Dia tidak datang membawa agama, dia datang membawa kerajaan. Dan maturity harus menjadi ukuran. Dan tentu saja Gilgal juga mengatakan tentang ada hubungan dengan Gulgolet. Gulgolet itu Golgota. Di Golgota lah maka semua celah, segala yaitu kehinaan masa lampau rolled away. Itu janji daripada Tuhan Yesus. Dia mengangkat kita daripada kehinaan kepada kemuliaan. Goal kehidupan manusia bukan kebahagiaan, bukan kenyamanan. Karena itu kita bisa gagal paham. Tapi tujuannya adalah kesempurnaan dan kemuliaan. Seperti Elia diangkat dalam kemuliaan. Karena itu umat Tuhan, dengar baik-baik hari ini. Sudahkah Anda dilahirkan kembali? Apakah Anda adalah Kristen lahir baru? Kalau tidak memang belum. Saya mengalami kelahiran baru 41 tahun yang lalu. Nanti hari Natal tahun ini, itu ulang tahun saya ke-41. Ikut Tuhan Yesus. Tapi itu baru awal perjalanan. Dilahirkanlah kembali. Ya, itu adalah kehendak Tuhan untuk masuk kerajaan surga. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom, shalom, Kingdom Netizen. Puji Tuhan, sukacita selalu ya. Di tengah-tengah Akademi Corona Revival sudah makin disempurnakan oleh Dedi Arifin penyebutan untuk situasi di zaman kita hidup sekarang ini ya. Maka saya menyampaikan shalom untuk seluruh daripada GBI Rock Ria Jogja, GBI Rock Temanggung Paraan, GBI Rock Ria Solo, dan seluruh keluarga besar Rock Ministry yang oleh karena anugerah Tuhan
boleh berkenan beribadah bersama dengan kami pada hari Minggu awal November ini. Mari kita siapkan hati umat Tuhan, ya, untuk kita semua boleh masuk hadirat-Nya, mendapatkan kekuatan yang baru, dan tulus menyembah Tuhan yang kita sayangi. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekali lagi, Yesus, Yesus, Kaulah pembelaku. Mari yang di rumah bernyanyi bersama kami. Aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku. Amin. Ku tak gentar menghadapi musuh. Amin. Sekarang tegaklah balaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Amin Tuhan. Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Oh, mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak. Sekarang tegaklah kepalaku, amin, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Semua sorakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, oh haleluya, amin, haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, oh haleluya, amin, haleluya, amin, oh haleluya, amin, haleluya, amin. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Mulutku
memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah, Iloana ya seinene pekaralamu ya sandu. Terima kasih Bapa, tangan-Mu yang kuat melindungi, menopang dan menjagai kami. Biar mulut kami memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Amin. Sorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Haleluya. Mari yang sukacita walau di rumah saja, tepuk tangan yang sepantasnya buat Raja kita. Haleluya. We are so grateful to you, Lord. Humbly bow down before your throne, together worship you. Singing hallelujah. Yes you are, yes you are, King of kings, King of kings. Yes you are, yes you are, Lord of lords, Lord of lords. You are everything, you are everything in our life. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart. Yes, you are, Lord. Humbly bow down. We love you so much, Jesus. It's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Nothing else matters. Nothing's in this world will do. Jesus is the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Oh, nothing's in this world will do. Oh, Jesus is the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you.
Woo! Haleluya. Jesus. It's for sure. It's all about you, Lord. Everything revolves around you. Oh. Hamba-Mu sungguh berdoa, Tuhan, supaya roh yang sayang Tuhan itu ada atas kami semuanya. Kami tidak hanya takut akan Tuhan, tapi kami bertumbuh makin cinta Tuhan. Sebab hanya dengan demikian kami boleh mengerti isi hati Bapa. Sebab hanya dengan demikian kedagingan kami dikikis, hawa nafsu kami ditaklukkan dalam terang-Mu yang ajaib. Sehingga kekristenan kami bukan hanya omong kosong belaka, tapi sungguh-sungguh kami terbukti makin hari makin berubah seperti Kristus Tuhan. Bapa, hamba sungguh tahu diri khotbah manusia sedikit sekali faedahnya. Oleh karenanya itu Tuhan, hamba mohonkan pengurapan yang daripada-Mu, supaya firman Tuhan boleh disampaikan dengan hidup dan berkuasa. Kami dianugerahkan untuk mendengar dengan baik, mengerti yang kami dengar, punya nyali untuk melakukan firman Tuhan, tidak berhenti, sungguh-sungguh sampai hasilkan buah. Tanpa buah percuma semuanya, harus hasilkan buah, sebab hanya melalui buah nama Bapa di surga dipermuliakan. Pakai hamba-Mu yang hanya alat ini Tuhan, urapilah hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu yang suci, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua dimanapun berada yang sambut firman Tuhan penuh sukacita bersama katakan, amin. Amin. Haleluya. Haleluya umat Tuhan. Kita sudah masuk dalam bulan baru, November. Saya rindu mengingatkan supaya saya juga diingatkan. Ya, rupa-rupanya 2020 ini siap tidak siap. Waktu itu kita panik, kita gentar sekali pada waktu awal mula daripada corona COVID-19 ini. Toh rupa-rupanya kita sudah berapa? Dari Februari akhir, ya kita bersama-sama sudah hadapi umat Tuhan. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk sekali lagi nanti di ujung tahun nanti engkau menoleh ke belakang dan engkau penuh penyesalan. Dan sekali lagi diulang suatu rantai mata setan yang tidak ada habis-habisnya. Waduh, andai saja kemarin aku begitu. Andai saja aku lebih sungguh-sungguh. Umat Tuhan, itu semua omong kosong belaka. Kalau kamu mau bertobat hari ini, kalau kamu dengar suara Tuhan, lembutkan hatimu, jangan keraskan hari ini. Hari ini, kalau kamu mau benahi kehidupan doamu, hari ini. Kalau kamu mau mengampuni orang bersalah kepada kamu, hari ini umat Tuhan. Jangan besok. Masih ada 2 bulan sebelum kita purna daripada tahun ini, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Itu kesempatan untuk kita bertumbuh dan mempermuliakan nama Bapa di sorga. Masih dalam tema movement, yang merupakan tema season winter umat Tuhan, saya beri tajuk daripada khotbah hari ini adalah Power to Movement. Ya, Power to Movement. Mari kita baca Kisah Para Rasul Fatsal yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Oh ya, sekali lagi saya ulang. Walaupun di rumah saja, ya jangan malas. Ayo, diambil dulu. Kalau bisa 1 orang baca masing-masing. Jangan suka boncengan, saudaraku ya. Ambil kitab sucimu, mumpung di rumah. Ambil gadget sucimu, jangan cuma diisi game saja. Ya, mari baca sekali lagi Kisah Para Rasul Fatsal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. You shall receive power. Dunamis. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, saya tahu ini biasanya dikhotbahkan pada waktu hari kenaikan, atau 10 hari Pentakosta, tapi karena Tuhan gerakkan, dan Tuhan bukakan sesuatu, jadi kita mau belajar bersama-sama. Kisah Para Rasul adalah satu dari 2 kitab yang ditulis oleh Lukas. Ya,
murid Tuhan Yesus langsung, umat Tuhan. Kitab yang ditulis oleh Lukas selain Kisah Para Rasul adalah Injil Lukas. Nah, kenapa ini menarik? Sebab demikianlah Lukas menulis di Injil Lukas pasal 24, saudaraku, pasalnya yang ke-47. Demikian bunyinya. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi umat Tuhan, Lukas dipakai Roh Kudus konsisten menyampaikan sesuatu. Ketika dua frase ini dikatakan, you shall receive the power, kau akan menerima kuasa, baik di Kisah Rasul pasal yang pertama maupun kitab Lukas pasal 24, dan kamu harus pergi menjadi saksi. Ya, jadi ada dua kata kunci minggu ini kita belajar. Kuasa, saksi. Ya, power to movement. Apakah kira-kira ketika Lukas berkata demikian itu kepada orang yang belum Kristen, umat Tuhan? Tentunya engkau mengerti kejadian daripada Lukas pasal 24 dan Kisah Rasul pasal yang pertama itu mengisahkan sepersekian menit daripada nanti lanjutannya adalah Tuhan Yesus terangkat ke surga, kembali kepada Allah Bapa. Ya, jadi sebelum beliau terangkat ke surga, Lukas memberitahukan kepada kita, kepada siapa? Murid-murid, artinya sudah Kristen, umat Tuhan. Oh, berarti ada orang Kristen yang menerima kuasa. Dan ada orang Kristen yang tidak menerima kuasa. Kuasa dijanjikan Tuhan kepada siapa? Semua orang Kristen. Jadi umat Tuhan, kalau ini tajam, spesifik, ya, keadaan akan gak enak buat kita. Maksud saya begini. Berarti yang tidak menerima kuasa, Kristennya bisa jadi Kristen KTP. Yang tidak memperoleh kuasa, Kristennya Kristen agamawi. Yang belum memperoleh kuasa bisa jadi Kristennya belum lahir baru, umat Tuhan. Makanya saya tadi bilang di depan gak enak kan? Gak enak, umat Tuhan. Ya, saya akan sampaikan dari sudut pandang saya. Seorang yang bodoh, seorang yang malas, seorang yang antroposentris. Saudaraku, kalau engkau datang ke Jogja, wawancara anak-anak dan keluarga saya, saudaraku, saya punya reputasi ya keluar dari sekolahan drop out itu 2 kali. Saya selalu berkata, banyak orang bilang, wah aku ini malas sekolah, aku malas kuliah. Saya tanya, drop out enggak? Enggak kan? Berarti kurang malas, umat Tuhan. Ya, berarti kamu kurang totalitas. Jangan ditiru loh, umat Tuhan ya. Ini saya sedang pakai bahasa orang bego ya. Karena apa? Sesuatu yang konsisten dilakukan, entah itu baik atau buruk, pasti hasilkan buah. Buat saya kalau jelek buahnya drop out. Nah begitu. Jadi bagaimana bisa drop out? Karena saya hidup dengan diri saya sendiri. Apa-apa perasaan saya, umat Tuhan. Pengen maju tapi gak suka ditegur. Pengen pintar tapi gak suka belajar. Jadi saya drop out, umat Tuhan. Nah, saya takjub orang seperti itu bisa diubah Tuhan seperti sekarang ini. Jadi kalau ada teman-teman saya jumpa saya bilang heran, jangankan kamu heran, saya 3 kali lipat lebih heran. Saya menemukan diri saya malam-malam masih baca buku, umat Tuhan. Saya menemukan diri saya tidak membalas kejahatan orang lain, membalas dengan kebaikan, dan saya berdoa banyak sekali, umat Tuhan. Aneh sekali. Jadi saya tahu ini dengar pertama gak enak. Ya, saya pernah nyebut diri saya Kristen, umat Tuhan, tapi bukan Kristen yang seperti sekarang saya hidupi. Oh, kenapa seperti ini?
Jadi ada Kristen yang tidak menerima kuasa. Nah, Kristen sejati menerima kuasa. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kalau belum memperoleh kuasa, berarti Kristennya ya 3 hal tadi yang saya sebutkan. Masih KTP, agamis, belum lahir baru mungkin. Maka saya berdoa, walaupun mungkin di telingamu tidak terasa tidak enak sedikit, tahankan sama Tuhan. Tahankan sebab firman Tuhan harus disampaikan. Dan yuk saya temani, yuk bertobat sungguh-sungguh. Supaya kita ini betul-betul menjadi murid Kristus yang sejati. Bukan hanya ecek-ecek umat Tuhan. Nah, kuasa diberikan kenapa umat Tuhan? Untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi. Makanya banyak sekali orang Kristen umat Tuhan, semua kebenaran sudah ngerti. Tapi dia tidak berani jadi saksi. Mulutnya keluh. Kalau gosip, cakap sekali. Ya, bahkan mungkin berbincang teologi, handal dan hebat. Tapi begitu menjadi saksi, mulutnya keluh. Lidahnya tidak bisa berucap umat Tuhan. Sebab butuh kuasa dari Roh Kudus umat Tuhan. Gereja hari-hari ini berbicara mengenai kuasa hanya untuk kesuksesan, kemakmuran, kekayaan. No. Kuasa ini diberikan Tuhan bukan untuk cari yang dunia cari. Bukan. Kuasa ini diberikan Tuhan sebab kita mengemban amanat agung yang luar biasa sulitnya umat Tuhan. Saya ingat sekali sekarang ini penginjilan bukan menjadi sesuatu yang favorit untuk kekristenan. Ya, berbondong-bondong diajarkan oleh oknum-oknum pendeta tertentu untuk terus-menerus Kristen tapi materialistis umat Tuhan. Saya pernah menghidupi suatu kehidupan setelah saya rindu dan tidak bisa mengelak lagi untuk melayani Tuhan. Ya, dan di situ saya sempat menjadi pengkhotbah keliling ya, bahasanya umat Tuhan. Ya, dan saya rasakan suatu kenikmatan hidup yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena semua sayang saya. Tinggal berbicara, lucu, gak nyinggung siapapun, ya kan? Orang undang, saya dapat berkat, diajak makan, senang. Tapi berbeda kalau kamu bersaksi. Kamu datang kepada orang tidak dalam kerangka seminar atau KKR, umat Tuhan. Mungkin di kereta api, ya sekarang dengan protokol yang seperti sekarang, tapi ini saya berbicara dulu. Di bandara, di pesawat terbang, saya senantiasa terus merasa deg-degan, saudaraku. Sesuatu yang tidak pernah hilang. Memikirkan, berbicara kepada bercelana ya 3/4, lalu berewokan, gimana ya. Saya ngerti itu amanat agung umat Tuhan. Kalau tidak terus didisiplin, maka saya, nggak usahlah. Saudaraku, itu tanda bahwa saya sudah mulai kehilangan kuasa yang daripada Tuhan. Sebab saya akan jabarkan minggu depan. Tapi paling tidak, kuasa ini menimbulkan keberanian. Bukan keberanian ambil resiko untuk pelipat kali gandaan uang atau pendeta main saham, tidak umat Tuhan. No, saya enggak menghakimi umat Tuhan ya. Saya cuma bercerita mengenai apa yang Tuhan ajar di hati saya. Keberanian ini diberikan Tuhan, sebab di tengah-tengah kenyamanan hidup yang Tuhan izinkan kita nikmati, kita membuka suara, kita bersaksi mengenai Injil Kerajaan Allah. Dan itu berbagai macam sikap yang berkemungkinan kita terima. Saya pernah diumpatin, saya pernah dibilang kristenisasi, ya, ditatap dengan mata yang sangat tajam, dibilang kalau ini terjadi di kampungnya saya akan mungkin dipukuli atau dibacok, macam-macam. Saya mengaku diri saya sendiri. Makin berkat Tuhan limpah dalam hidup saya umat Tuhan. Ini keberanian ini makin luntur. Syukur kepada Tuhan. Saya dikasihkan seorang mamah yang abnormal. Maafkan saya sebelum kamu salah paham. Abnormal di sini bukan hal yang jelek, saudaraku. Abnormal di sini kalau saudara ngerti mamah kami yang di Jogja ini, ya. Dia tidak pernah berhenti menginjil. Dia terus bercerita tentang Yesus Tuhan dimanapun dia berada. Gak peduli raut muka orang diajak bicara itu seperti apa umat Tuhan. Kadang saya selalu bilang, Mama, kalau menginjil pakai hikmat, lalu dia akan bilang, kapan terakhir kamu menginjil?
baru boleh ajar mama mengenai hikmat. Umat Tuhan, setiap kali saya diingatkan saya bertobat. Setiap kali saya diingatkan saya bertobat. Seruan ini membuat kita butuh apa? Butuh menerima kuasa. Kuasa ini bukan kesehatan. Kuasa ini bukan bentuk kekayaan. Kuasa ini akan mendera jiwa kita. Sehingga mau tidak mau keadaan baik maupun tidak baik kita akan melakukan perintah Sang Raja. Kuasa ini adalah kuasa yang real umat Tuhan. Pernahkah saudara berdoa dan orang sakit sembuh? Karena ini yang dijanjikan untuk engkau dan aku. Dalam rangka apa kita diizinkannya bikin mujizat? Dalam rangka memberitakan korban penebusan dan pertobatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Beranikah saudara? Seturut daripada yang kita pelajari di Yohanes pasal yang keempat mengenai urapan Tuhan, mengenai kuasa Tuhan. Ya, kalau kamu minum dari dunia ini pasti haus dan haus dan haus lagi. Sekali kamu minum dari airku, kata Tuhan Yesus, dari dalam dirimu akan muncul mata air yang terus-menerus meluap. Ya, yang meluap ini yang jadi berkat umat Tuhan. Mata air yang dari dalam ini meluap keluar ini yang jadi berkat. Karena tanpa kuasa ini, tanpa urapan ini, pelayanan kita gak menarik umat Tuhan. Mau apa? Mau tanding mahal-mahalan gitar? Mau tanding skill gitaris? Wah itu Pak Kaleb itu gitarisnya itu bagus lagi kalau six pack gitu saudaraku ya. Ya rindunya iya sih, tapi pendetanya aja belum six pack, maksud saya paksa dia umat Tuhan. Lalu gereja berlomba. Rasul Paulus bilang, ini pertandingan iman. Bertanding apanya saudaraku? Mixer, mahal-mahalan. Kamera, kami jelas kalah mahal ini. Ini kamera apa ini? Saudaraku, semuanya anugerah Tuhan ya. Banyak kerinduan umat Tuhan. Tapi bukan itu. Kuasa ini akan membuatmu berani. Kuasa ini, setelah kamu berani, kamu akan dibekali dengan hikmat untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Dan yang terutama, mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Inilah movement yang sesungguhnya. Inilah kegerakan yang diidam-idamkan, yang diberikan sebagai amanat agung Tuhan Yesus kepada engkau dan aku. Jadi isunya, intisarinya bukan bagaimana cepat jadi kaya. Bukan bagaimana kita ini hidup mewah, bukan itu semua bonus umat Tuhan. Ya. Nah Pak, ada orang kayaknya gak meluap dari dalam tapi tetap melayani. Saudaraku saya tanya, kalau perumpamaan daripada urapan itu kadang Tuhan kasih minyak, kadang Tuhan kasih air, kadang Tuhan kasih anggur umat Tuhan, dan dikasih dalam suatu buli-buli, kalau pilihannya bukan meluap dari dalam keluar, bagaimana masih bisa mengalir? Bisa. Dua cara. Yang pertama, dimiringkan. Buli-bulinya sengaja dimiringkan. Ya, miring-miring saudaraku supaya meluap saudaraku. Berapa banyak hamba Tuhan pakai cara ini? Miring-miring saudaraku. Ya, mistis dimasukkan, okultisme dimasukkan. Saya nggak akan bahas itu, lain kali ya saudaraku. Cara kedua apa? Buli-bulinya bocor saudaraku. Jadi nggak meluap kok mengalir, bocor. Yang seperti ini pun tidak akan langgeng umat Tuhan. Dia akan kering, dia sendiri akan ciut, dia sendiri akan gersang, dan dia akan mendatangkan ketidakbaikan bagi yang di bawahnya. Kita butuh kuasa dari tempat maha tinggi. Kenapa Tuhan suruh kita berdoa? Kenapa kita disiplin puasa umat Tuhan? Kenapa kita terus melatih diri? Apakah hanya supaya kaya? Supaya berhasil sukses umat Tuhan? Saya percaya tidak. Lukas adalah murid Tuhan Yesus yang secara akademik saya curiga paling bagus. Dia tulis ulang-ulang. Sebab inilah mandat yang dari gurunya sendiri. Kamu harus menerima kuasa. Sebab dengan kuasa tersebut baru kamu bisa jadi saksi umat Tuhan. Saudara, kau mengerti maksud saya?
Berapa banyak orang Kristen di rumah sudah bertahun-tahun Kristen, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan sulit sekali, sedangkan untuk berbicara yang buruk mudah sekali. Sudah dilarang-larang tetap keceplosan Pak, tetap kebablasan Pak. Tapi kalau sampaikan Injil kerajaan Tuhan, sulit sekali, tak terucap. Kenapa? Kita semua butuh kuasa umat Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh, supaya engkau mendapatkan sesuatu hari ini. Kita berbicara mengenai kemuliaan Tuhan datang atas kota kita. Kita berdoa mengenai Tuhan nyatakan kuasamu, terus apa? Gak ada harga yang harus dibayarkah? Tidak mungkin umat Tuhan. Tidak mungkin. Maka saya rindu sebelum tahun ini berakhir. Kalau engkau anak, kalau engkau murid Kristus yang sejati, paling tidak, ambil satu orang. Ambil satu orang, beritakan Injil kerajaan. Cari satu orang yang sakit, doakan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilurnya sembuh. Cari saudaraku. Cari orang berkekurangan. Supaya engkau mengalami Kristus. Sehingga dirimu ini deg-degan. Hatimu ini berdebar. Bukan untuk soal materialisme. Bukan. Tapi karena engkau menantang hidupmu, mendorong jiwamu. Seperti yang Tuhan perintahkan. Sebab ketika engkau menerima kuasa daripada Roh Kudus, engkau akan menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur. Terima kasih. Biarlah sungguh kami mengerti apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah sungguh-sungguh didapati Tuhan, hati kami ini selaras dengan hati Bapa. Kami punya hati untuk jiwa-jiwa. Kami tidak lupa bagaimana caranya menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Bagaimana kami berdoa untuk anak-anak yang sedang hilang. Bagaimana kami berdoa untuk orang-orang sedang meninggalkan Tuhan yang sudah lama tidak melayani-Mu. Dan bagaimana kami berdoa untuk orang-orang sama sekali belum pernah mendengar tentang berita sukacita daripada Injil kerajaan Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Pakailah kami. Pakailah kami Tuhan. Untuk melakukan yang Tuhan perintahkan. Jemaat hambanya ini berharap bahwa saudara telah mempersiapkan segala sesuatunya, yakni perjamuan kudus seperti yang diinstruksikan. Oleh karenanya, mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan kita melakukan daripada perjamuan kudus ini. Baik saudaraku, saya rindu engkau yang di rumah sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan saya rindu semua bangkit berdiri, ya pastikan melakukannya dengan keadaan berdiri. Dengan iman dan sikap hormat kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Angkat roti dengan tangan sudah tinggi ke atas. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, umat yang sungguh dicintai oleh Tuhan Allahnya. Percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang punya nyali untuk mengasihi Tuhan Allahnya dengan kesungguhan hati. Percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya? Mari minum dengan penuh iman
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua ambil devotion time, waktu teduh sejenak. Ucapkan syukurmu, berterima kasihlah. Bermazmurlah bagi Dia, sebab bukankah kasih setianya selalu baru setiap saat. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang Tuhan anugerahkan sebagai bagian daripada ibadah kami. Sehingga sungguh-sungguh Engkau di dalam kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, ini adalah minggu pertama awal bulan. Kami semua mengucap syukur untuk putra-putri kerajaan Allah yang telah dengan setia dan taat mengembalikan daripada persembahan persepuluhan mereka. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang memberikan perjanjian berkat-Mu dengan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Biarlah Engkau Tuhan yang membela, yang memberkati dan menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami keturunannya. Dan kami juga mengucap syukur untuk setiap anak-anak-Mu yang telah dengan setia mengirimkan persembahan syukurnya. Persembahan dana misi dan diakonia, biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, melancarkan bisnis usaha mereka, dan membuka jalan tepat pada waktunya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Jemaat oleh karena hamba-Nya ini, berdoa dalam satu nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Mari saya dengan sopan ajak untuk angkat dua tangan tinggi ke atas. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohanimu oleh Tuhan. Dimanapun berada, diberkatilah proses belajar mengajar anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah usaha bisnis pekerjaanmu oleh Tuhan. Biarlah semua yang kita perjuangkan dalam takut akan namanya yang suci, direstuinya berhasil. Anugerahlah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersamalah Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya, menjadi milik pusaka kita setiap hari dan seterusnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, seperti yang tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, jangan pernah jemu berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom.
Shalom Jemaat Tuhan. Berikut ini adalah informasi seputar gereja kita yang terangkum dalam Rock News untuk minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memesan rekaman khotbah di gereja ini, saudara dapat menghubungi Ibu Fani. Pertemuan ibadah di gereja seperti Messianic Community sudah bisa dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus, bisa menghubungi officer di nomornya masing-masing. Ibadah minggu diadakan secara online dan offline. Rangkaian ibadah offline di gereja ini adalah sebagai berikut. Ibadah online akan ditayangkan setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi di channel YouTube gereja. Perpuluhan dan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Baptisan air akan diadakan pada hari Kamis 5 November 2020. Bagi yang sudah mendaftar, jangan lupa ya. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Kria Jogja, GBI Rock Kria Solo, dan Rock Temanggung Parakan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Nataniela Damayanti pada tanggal 1 November, Saudari Amanda Bulamei pada tanggal 1 November, Bapak Yosua Haryanto pada tanggal 3 November, dan Saudari Christine Evi pada tanggal 4 November. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian info Rock News untuk minggu ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.